Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah dulur-dulur, saat ini kita masih bertemu dalam majelis ini untuk sama-sama belajar tentang ibadah untuk menuju pulang kepada Allah Ta'ala. Pulang kepada Allah Ta'ala ini tidak gampang, tidak mudah. Orang gampang, orang mudah. Kaya ulang tahun. Tidak gampang. Yang namanya kita akan pulang kepada Allah Ta'ala, kita sudah diberikan begitu banyak petunjuk. Salah satunya paling utama yaitu petunjuk daripada Al-Quran. Ya, itu sudah saya bahas di rukun iman ataupun apa nanti. Makanya kalau yang baru ketemu channel ini bisa lihat di sebelum-sebelumnya masih banyak. Banyak orang-orang yang belum bisa memahami atau dalam bahasa hanya memegang kesyariatan saja, belum bisa dibedah. Ya. Makanya maaf, ini bukannya saya menggurui atau meminteri, karena Mbah Mbu ini bukan guru dan tidak pinter, karena Mbah Mbu ini ya Mbah Mbu bodoh, ya bodoh. Ya. Tapi jangan pernah ini, dulur ini sebentar ya, ini ada info. Ya, saya dulu pernah dikasih petunjuk nanti ini kalau dalam sejarah Jawa ada nanti di dalam Gunung Semeru. Tahun kemarin jangan pernah mendengar Gunung Semeru Wato. Ya, Bos. Ya. Udah proud. Ya, Pak. Ya. Itu jangan di YouTube atau di apa pernah lihat ya. Ini ada dua kehebatan. Satu, kerbau. Ya, kerbau yang kena lahar panas ataupun apa tadi tidak meninggal ya. Ya. Nah, yang satu apa rumah? Ya. Rumah tidak rusak sama sekali. Ya lur ya. Ya, Pak. Di mangga lur, di mangga disketsaken niki. Niki saking planet tebih malih niki. Nah, ya, roket 17 ya, pitutur kang jelas ya. Ya, mau kuwi. Roket golek soro kanggo keterangan. Keterangan apa? Pitutur sing jelas. Roket 17. Kuwi senajan soro krana sampean tak golek keterangan iku pitutur kang jelas. Arane roket 17. Oh ya apa ngono nemu anyar ngono. Iki ya. Nah, di situ disimbolkan tes. Tes. Di situ disimbolkan adalah kerbau dan rumah. Ya, kerbau ini apa? Ya kuwi bodoh elah. Rumah itu adalah diri kita. Ternyata orangnya ketika ditanyain karena dia sering beramal sedekah. Kenapa saya bercerita ini? Karena akan yang saya bahas tentang sedekah. Ngono carane ngene, ngono ya apa? Sampeyan iso ngono yo. Udah bisa yo. Mbak ajari yo. Yang saya bahas tentang sedekah ini maaf ya. Ini hanya sekedar penambahan ilmu saja. Saya tidak menganggap keliru ataupun apa. Cuman kalau ini bisa untuk menambah wawasan ibadah jenengan ataupun ilmu ibadah jenengan, alhamdulillah barakallah. Jadi ada namanya zakat, sedekah dan infak. Nah, zakat ini hukumnya wajib. Tapi kalau sedekah sama infak ini ketika sudah sampai nisabnya, ya nanti saya jelaskan. Ya, paham ya? Ya, Mbak.
zakat. Zakat ketika di kesyariatan Islam ini cuma sama beda. Itu dilakukan ketika jenengan sudah melakukan ketika sudah puasa lalu selesai masuk ke dalam hari raya namanya Idul Fitri atau Syawal. Nah, Syawal ini dalam bahasa mutasyabihat adalah kemenangan. Di situ disimbolkan bahwa ketika jenengan disuruh berzakat ini dari tenggelamnya matahari sampai nanti terbitnya matahari. Ini batasan ya, itu zakat fitrah. Nah, ketika saya tarik menjadi ilmu buat penambahan saja ya lho, itu dilakukan bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau yang saya jelaskan ini jenengan lakukan. Ya. Nah, Ya, Pak. Oke, ya. Oke, dan ngerti bahasa Inggris. Oke. Padahal jangan ngomong Inggris terus ya, Pak. Ya, artinya ketika kita ini mendapat kemenangan, ya kemenangan itu apa? Contoh jenengan bekerja. Jenengan bekerja, jenengan dapat kemenangan, artinya jenengan mendapatkan upah, ya, atau bayaran. Nah, di sini disimbolkan sesudah tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari. Artinya sebelum uang itu jenengan gunakan, jenengan harus disakatkan dulu. Berapa? 2,5%. 2,5% dulu. Contoh, jenengan dapat bayaran 4 juta. 4 juta 2,5%-nya berapa? 100.000. Nah, 100.000 ini diberikan kepada siapa? Teman dekat jenengan yang membutuhkan, tetangga jenengan yang membutuhkan. Iki zakat yuk, ngerti yuk? Iya, Pak. Ya, zakat, ya. Nah, ini dilakukan bagus yuk. Jadi bersih. Karena apa? Ketika jenengan ini melupakan ini, karena jenengan berpatokan pada setahun sekali, coba secara logika atau ilmiah, ya, jenengan ini makan tiap hari yuk. Tapi maaf, buang airnya cuma setahun sekali. Mules enggak yuk? Mules sakit yo, sakit. Itu logikanya kayak gitu. Jadi ketika jenengan ini sering diberikan rezeki oleh Allah, karunia oleh Allah, ketika jenengan mendapatkan kemenangan, maka segeralah dibersihkan 2,5. Kalau ini nggak dibersihkan secara langsung, maka biasanya berimbas pada tiga teguran yuk. 3 teguran. 1, bisa nanti dilewatkan namanya penyakit, jenengan berobat mengeluarkan uang terus. Yang kedua, musibah. Musibah. Yang ketiga sering ada, kalau ditipu orang ini maksudnya musibah ya, Pak. Musibah. Yang ketiga bencana. Musibah sama bencana beda ya. Beda ya. Musibah sama bencana beda ya. Beda. Aku ora iso bahasane soalnya. Ya. Penyakit ini akhirnya apa? Terus untuk berobat lambung sakit karena apa? Ternyata 2,5% belum dibersihkan. Loh, saya sudah setahun sekali. Lah saya tadi jelaskan, jenengan makan tiap hari, tapi buang air besarnya setahun sekali. Mules enggak? Ya mules. Harusnya apa? Ketika jenengan ini karena sudah diberi gambaran, yaitu ketika jenengan puasa 30 hari, artinya jenengan kon ngempos rasa, jenengan kon mengendalikan rasa jenengan 30 hari itu apa? Masalah 3, harta, tahta dan wanita. Ngono yo. Aja ngantuk yo. Aja ngantuk. Ya. Aja ngantuk. Iki ya. Aja ngantuk, semangat. Ngono yo, mencari ilmu. Semangatlah mencari ilmu karena ilmu itu hukumnya wajib mencari ilmu. Ya. Ya, Pak. Ngono ya. Iki tekan ngendi lali ya. Ngono lali yo. Zakat yo. Zakat tekan ngendi lalen. Ngono karang bambu iki ngono. Zakat lalen ngono ya, Pak. 2,5. Kalau jenengan tidak dibersihkan secara langsung, ya jenengan puasa ngempos rasa, mengendalikan rasa jenengan untuk babakan 3 ini, untuk perkara 3 ini yaitu harta, tahta dan wanita. Setelah jenengan akhirnya bekerja, jenengan mendapatkan kemenangan, bersegeralah langsung dibersihkan yaitu zakat sebelum dimakan lur. Ya. Nah, ibaratnya kayak gini, jenengan diberikan buah-buahan, salak atau durian atau apa saja buah-buahan, terus jenengan kulitnya nggak dibuang, langsung dimakan, sehat nggak? Nggak, Pak. Dedel, Pak. Ya, maksudnya kayak gitu. Jadi harus dibersihkan dulu ya, 2,5%. Nah, setelah kok itu jenengan sudah dibersihkan, ya, kalau nggak dibersihkan yang tadi ya kena 3 ya.
bisa penyakit, musibah-musibah itu ditipu orang, kehilangan, ya, atau ditipu orang, atau kehilangan, podo mau muter ya, atau dicopet, atau dimalingi, kan kayak gitu, ya. Yang satu lagi apa? Yaitu bencana. Bencana itu akhirnya ada gempa, ambruk, ya, nggak dapat bantuan, ini mana ya? Itu bencana, ya. Akhirnya, lah ini 3 ini penyakit paling bahaya. Lah, coba jenengan kalau yang kayak gitu diingat ya. Oh berarti saya mungkin belum bisa membersihkan. Ini kalau menurut Mbak Bu saja lur ya. Menurut Mbak Bu ya. Menurut Mbak Bu ini hanya menambahkan ilmu-ilmu saja. Ya, bukan kok benar enggak. Kebenaran itu hanya milik Allah ya. Ini saya cuma memberikan penambahan-penambahan. Nanti setelah zakat, ketika jenengan gunakan masih kok buat keluarga, masih ada sisa, masih barokah, itu artinya nih nisab. Nah, yang paling utama ini setelah jenengan bersihkan untuk apa? Untuk kebutuhan keluarga dulu. Makanya ada apa itu? Ketika sholat Idul Fitri disunahkan harus makan dulu. Idul Fitri gimana? Mangan sunai, ya kan? Ya. Artinya apa? Untuk kebutuhan keluarga dulu setelah jenengan bersihkan. Untuk istri, anak, keluarga lah dicukupi. Tapi kan jenengan masih barokah karena jenengan benar-benar beribadah kepada Allah, jenengan selalu bersyukur, jenengan sudah sering membersihkan zakat sebelum jenengan pakai, jenengan sebelum makan, jenengan sebelum dimasukkan, disimpan, ya, jenengan sudah bersihkan, akhirnya menjadi bersih, jenengan akhirnya barokah, lah itu namanya sesuai nih, sudah sampai nih nisabnya, akhirnya boleh bersedekah. Lah tadi zakat itu kalau bisa langsung jangan antarkan sendiri lur, sambil bersilaturahmi. Jangan dikasih contoh Umar bin Khattab yang mengantarkan gandum sendiri. Pernah dengar yuk ya? Pernah dengar? Ngantuk yuk? Ngantuk? Botan ngono yuk. Langsung ngantuk yuk ya. Mesake sama ning ngantuk ketak-ketik kok lampu oblik. Nyai habis. Iya. Wes Pak, teko meneh kok. Pompo ya, itu. Nah, sambil bersilaturahmi lho, ya, berikan kepada tetangga jenengan, teman dekat jenengan yang membutuhkan, ya, 2,5 langsung lho. Jangan jenengan suruh orang lain, tidak boleh. Ya, paling afdal itu adalah diantar sendiri. Ya, diantar sendiri ya, diantar sendiri, dibagi kayak gitu, ya lho. Nah, baru setelah jenengan kok benar-benar masih barokah, masih ada banyak duitnya, masih ada sisa banyak, ada orang membutuhkan, jenengan bantu atau jenengan sedekah, infak, amal jariyah. Jadi beda ya, zakat sedekah. Lah tadi disimbolkan kan kayak gitu. Ketika jenengan ini mau sholat Idul Fitri, jenengan disunahkan makan dulu. Lah orang ini kadang bingung, kadang nggak mencerna. Lu nang ngopo? Kalau kita mau sholat Idul Fitri kok disunahkan makan dulu? Ini karena apa? Nah ini saya jelaskan. Itu karena untuk sedekah. Jadi kalau mau sedekah ini paling penting keluarga dulu. Tapi kalau zakat, ketika jenengan sudah dapat kemenangan, jenengan dapat bayaran, langsung dibersihkan. Makanya di rukun Islam itu ketika zakat nggak ada kata-kata zakat bagi yang mampu, adanya tulisannya zakat. Ya, zakat fitrah kembali ke diri sendiri. Ya yuk. Ya, Pak. Isi merungin nasib kok yuk. Ya, paham ya? Paham. Itulah namanya zakat dan sedekah dan infak. Itu kalau menurut Mbah Mbuh, versi Mbah Mbuh ya. Paham lur, paham. Paham lur. Paham lur ya. Ada yang mau ditanyakan dari planet-planet mana lagi? Ayo yang mau menanyakan yuk. Takoke yuk. Ya. Tanyakan. Makanya ketika jenengan kok ada orang hutang, enggak nyaur ditagih malah galak, ya. Sing utang karo sing nagih galak sing utang ya. Itu. Dan jenengan introspeksi diri, oh, mungkin saya selama ini belum zakat yang ma'rifat thariqah. Kalau setahun sekali saya yakin zaman pasti. Nah, terus berarti kalau itu salah? Enggak, benar. Itu benar. Jadi dilakukan tiap hari jenengan dapat kemenangan, ketika hari raya ikut rame, tidak apa-apa. Lo itu bagus kok, siapa yang orang? Justru itu harus dilakukan karena itu masuknya adalah hukum syariat. Kalau hukum syariat ini harus dilakukan karena apa? Jenengan hidup dalam satu kesatuan negara yang punya hukum. Yo, mudeng ya. Oh, no.
ngono. Ya karo meleset ke 1, 2, 3 dor ngono ya apa? Ngono. Paham? Paham. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kalau penjelasan saya tadi itu sudah jelas, jenengan nggak bingung atau jenengan memang sudah paham, lakukan ya, lakukan aja mung dirungokke, tapi dilakoni, ditindakke, ya, paham? Nah, jadi poinnya dari kajian ini artinya apa? Jenengan harus bisa memahami ketika jenengan ini dapat teguran daripada Allah Ta'ala, ketika ada orang, ya, harta jenengan kok sering ditipu orang, sering kehilangan, ataupun untuk berobat tidak sembuh-sembuh, coba jenengan lebih introspeksilah diri. Mungkin dari zakat ini jenengan belum pas, artinya nggak salah, cuma belum pas, ya. Nah itu, coba jenengan dalami secara logika ilmiah, masuk akal apa enggak, coba jenengan lakukan, ya. Siapa tahu itu bisa menjadikan kebarokan Anda, kebarokan kita semua, ya. Paham? Nah, semoga Allah selalu memberikan rahmatnya, hidayahnya, barokahnya untuk kita semua. Amin. Semoga apa yang saya kaji ini bisa menjadikan kebarokan untuk kita semua, untuk penambahan ilmu-ilmu kita, agar kita pulang nanti ke hadapan Allah Ta'ala, diterima oleh Allah Ta'ala dan mendapat ridhonya daripada Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.